Shalom Stariut JKI Kota, bertemu kembali dengan saya Irwan Henry yang akan membagikan firman Tuhan, yang akan membagikan hati Tuhan kepada setiap anak-anak muda Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Saya percaya anak-anak muda Stariut JKI Kota hari ini sungguh diberkati oleh Tuhan, sungguh diberikan anugerah oleh Tuhan, dan engkau masih bersuka cita walaupun saat-saat ini adalah saat-saat yang sukar menurut orang banyak. Tapi saya percaya anak-anak Stariut JKI Kota akan menerima berkat yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapak yang terima kasih dalam nama Tuhan, kami berdoa buat ibadah sore hari ini, kami berdoa buat firman Tuhan, apa yang ditabur, apa yang dibagikan itu menjadi berkat buat kami anak-anak muda yang mencinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin. Hai anak-anak muda dimanapun engkau berada, Stariut IHK Kota. Hari ini kita akan membagikan firman Tuhan dengan judul tema hari ini, senangkan hati Tuhan. Amin. Senangkan hati Tuhan. Jangan hanya menyenangkan hati orang lain, jangan hanya menyenangkan hati pasangan kita. Sekali-sekali kita harus berani tampil beda. Kita harus berani berkata kepada orang di luar sana, saya anak muda, saya yang dicintai oleh Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Katakan sekali lagi, senangkan hati Tuhan. Katakan sekali lagi, senangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 25 ayat ke-14. Mari anak muda, buka Alkitabmu. Baca sama-sama Matius 25 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi sekali lagi firman Tuhan dari Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang percaya katakan amin. Melalui ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, anak muda, apa yang perlu kita pelajari, apa yang terjadi pada kita, Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada kita dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan ketika kita terlahir ke dalam dunia ini, bahkan ketika engkau terlahir ke dalam dunia ini, Tuhan sudah memberikan kepada kita kepercayaan untuk bisa mengolah hidup kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya katakan amin. Ketika engkau terlahir dari keluarga Kristen, engkau sudah dicatat, engkau harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan percaya kepada kita, sudah seharusnya kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjaga engkau, kalau Tuhan sudah memberikan engkau hidup sampai saat ini, kalau Tuhan masih sudah bisa memberkati engkau hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita hari ini, hai anak-anak muda, saya mau katakan, mari senangkan hati Tuhan. Amin. Kalau engkau bisa digaji di pekerjaanmu, kalau engkau bisa menerima berkat dari orang lain, engkau pasti akan berusaha menyenangkan hatinya. Apalagi kalau kita sudah terima gaji ya teman-teman semua dari kantor setiap tanggal 1 atau akhir bulan. Oh, kita sungguh senang, kita sungguh bisa kalau kita bisa menyenangkan hati pimpinan kita. Kita senangkan hati pemegang perusahaan. Dengan apa? Kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Sudah seharusnya juga kita seperti itu. Kalau hari ini kita diberkati oleh Tuhan, kalau sampai hari ini kita bisa berdiri sampai saat ini, kalau sampai hari ini kita masih bisa menikmati makan, kalau sampai hari ini kita masih bisa mendapatkan kesehatan daripada Tuhan, sudah seharusnya engkau memberikan thanks God. Terima kasih Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan. Lewat apa Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kita bisa menyenangkan Dia? Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, kita mau belajar jauhi perbuatan buruk. Amin. Bagaimana cara kita bisa menyenangkan hati Tuhan, anak-anak muda? Jauhkan perbuatan buruk. Mari kita menghindari perbuatan buruk. Jangan kita mendekat kepada perbuatan buruk. Ketika kita mendekat kepada perbuatan yang buruk, maka kita akan hidup di dalam perbuatan buruk itu. Mari kita baca firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10.
Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah?" Ini firman Tuhan berkatakan dalam 9 ayat A dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah?" Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi. Ayat 10 dikatakan, "Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah." Ini firman Tuhan sangat tegas dikatakan anak-anak muda. Ini firman Tuhan kalau kau baca sangat tegas, sangat mewajibkan kita dikatakan, "Oh, tidak tahukah kamu tahu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah." Bagaimana orang-orang yang tidak adil ini? Seperti apa orang-orang yang tidak adil ini yang tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Seperti orang yang cabul, setiap penyembah berhala, orang berzina, banci, atau orang pemburi. Anak-anak muda, kalau belum kau dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, engkau jangan pernah berbuat cabul. Yang percaya katakan amin. Pencuri, orang kikir, pemabuk, ini anak muda, pemabuk. Anak muda dimanapun kau berada saat ini, minuman-minuman keras itu bukan yang terbaik dalam hidup. Engkau yang suka mabuk-mabukan, engkau yang suka mengganja, itu bukan orang-orang yang termasuk dalam bagian kerajaan Allah. Bahkan ayat 10 dikatakan di sini, penipu, pemabuk, pemfitnah, orang kikir, pencuri tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Jika kita berkata kita menyayangi Tuhan, kita tidak akan melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Kalau engkau berkata, "Aku adalah orang-orang yang termasuk dalam bagian kerajaan Allah," saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Allah mau benci yang namanya pembunuhan, aborsi, dan perbuatan seks di luar nikah. Dia tidak ingin kita serakah dan bertengkar. Bahkan Tuhan tidak ingin kita mencuri, mabuk-mabukan, atau memakai narkoba. Anak-anak muda dimanapun engkau berada saat ini, percaya dengan firman Tuhan. Kita tidak akan masuk dalam bagian kerajaan Allah kalau kita melakukan hal-hal seperti ini. Anak-anak muda, banyak sekarang orang anak muda yang salah bergaul, mulai mabuk-mabukan, mulai berjudi, mulai mencuri, mulai melakukan seks di luar pranikah, mulai menggunakan narkoba. Saya pastikan orang-orang seperti ini tidak akan pernah masuk dalam bagian kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Kita tidak boleh menyembah berhala atau terlibat dalam roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari anak muda, jauhi beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Karena engkau ketika masuk dalam hal itu, engkau tidak berkenan dalam kerajaan Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana cara anak-anak muda di luar sana bisa senangkan hati Tuhan? Yang kedua, lakukan apa yang baik. Tuhan mau anak muda melakukan hal-hal yang baik. Mari kita buka Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12 berkata firman Tuhan seperti ini. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yang percaya katakan amin. Kalau engkau mau orang-orang berbuat baik kepada dirimu, maka kita lakukanlah perbuatan baik kepada orang di sana. Kalau engkau mau orang-orang bisa menghormati engkau, hormatilah orang-orang di luar sana. Kalau engkau merasa orang-orang pengen menghargai hidupmu, maka hargailah hidup orang di luar sana. Sering sekali kita gagal menghargai, menghormati orang-orang di luar sana, tapi kita terkadang merasa pengennya dihormati. Firman Tuhan berkata di Matius 7 ayat 12, firman Tuhan berkata cukup jelas, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Kalau engkau mau
berbuat sesuatu yang baik kepada kamu, lakukanlah perbuatan baik kepada orang-orang di luar sana. Yang percaya katakan amin. Untuk menyenangkan Allah, kita harus berupaya meniru Dia. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, baiklah kita tiru hidup Tuhan. Tuhan itu adalah orang yang jujur. Tuhan itu adalah orang yang kudus. Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak bercela. Mari kita hidupi gaya hidup oleh Tuhan supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Perlihatkan kasih dan berbaik hati dan bermurah hati. Ya, berbuatlah kasih, berbuatlah hati, berbuatlah bermurah hati kepada orang-orang di luar sana. Selalu jujur kepada setiap orang, selalu jujur kepada diri sendiri, selalu jujur kepada Tuhan, maka engkau bisa menyenangkan hati Tuhan. Berbelas kasihanlah dan suka mengampuni. Kalau kita mau orang melakukan pengampunan kepada kita pun harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Percayalah, ketika engkau melakukan itu, engkau sudah disebut sebagai orang-orang yang masuk dalam bagian kerajaan Allah. Yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, berkati setiap anak muda, berkati setiap hati anak muda, berkati setiap hidupnya anak muda. Jauhkan mereka dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau hari ini yang sakit, Tuhan sembuhkan. Engkau yang hari ini berbeban berat, Tuhan bebaskan. Engkau hari ini membutuhkan sesuatu, Tuhan tolong engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terimalah berkat daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Hidupmu dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak muda Stadion CKI Jakarta Kota, semangat, semangat, semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.